Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi Dia Selara Putri, NIM P01720322039 dari kelompok 3 akan menjelaskan isi dari poster yang kami buat dengan tema penyakit stroke. Apa itu stroke? Stroke adalah penyakit penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah pada otak, sehingga sel otak akan mati karena kekurangan oksigen dan nutrisi. Menurut WHO, stroke adalah suatu keadaan di mana ditemukan tanda-tanda klinis yang berkembang cepat berupa defisit neurologik vokal dan global yang dapat memberat dan berlangsung lama selama 24 jam atau lebih, dan bahkan dapat menyebabkan kematian, tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain vaskular. Tahukah kamu, di dunia setiap 2 detik terdapat 1 orang meninggal dunia akibat penyakit stroke. Stroke merupakan penyakit penyebab kecacatan dan kematian nomor 1 di Indonesia. Lembar fakta stroke global yang dirilis pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa risiko seumur hidup terkena stroke telah meningkat sebesar 50% selama 17 tahun terakhir, dan kini 1 dari 4 orang diperkirakan terkena stroke seumur hidupnya. Dari tahun 1990 hingga 2019 terjadi peningkatan kejadian stroke sebesar 70%, peningkatan kematian akibat stroke sebesar 43%, peningkatan prevalensi stroke sebesar 102%, dan peningkatan disability adjusted life years or DLAY sebesar 143%. Baik, saya akan menjelaskan apa sih jenis stroke dan tanda gejalanya. Jadi, jenis stroke itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama stroke iskemik. Stroke iskemik adalah jenis stroke yang terjadi saat aliran darah pada pembuluh arteri dalam otak mengalami penyumbatan. Sedangkan stroke hemoragik adalah stroke yang disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah pada suatu area otak. Tanda dan gejalanya itu ada 6 dan juga sering disebut segera ke rumah sakit. Yang pertama adalah senyum tidak simetris atau menceng ke satu sisi. Sering tersedak, sulit menelan air minum secara tiba-tiba. Yang kedua, gerak separuh anggota tubuh melemah tiba-tiba. Yang ketiga, bicara pelo atau tiba-tiba tidak dapat bicara, tidak mengerti kata-kata atau bicara tidak nyambung. Yang keempat, kebas atau bal atau kesemutan separuh tubuh. Dan yang kelima, rabun pandangan satu mata kabur terjadi tiba-tiba. Dan yang terakhir, sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Gangguan keseimbangan seperti terasa berputar, gerakan sulit dikoordinasi, tremor, gemetar, atau sempoyongan. Kemudian next, deteksi gejala dini stroke. Tujuannya itu apa sih? Yaitu bertujuan untuk mengetahui apakah seseorang terkena stroke atau beresiko terkena stroke. Deteksi dini ini juga bisa menjadi langkah yang paling tepat karena untuk mencegah, minimalisir resiko dan menjadi tindakan pencegahan. Kemudian bagaimana sih cara-cara untuk mendeteksi dini gejala stroke tersebut? Yaitu yang pertama bisa menggunakan EKG. EKG ini supaya dilakukan untuk memeriksa aktivitas listrik jantung untuk mengetahui adakah gangguan irama jantung. Kemudian tekanan darah, apalagi tekanan darah tinggi bisa menjadi faktor resiko untuk terjadinya stroke karena dapat menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah menuju ke otak. Kemudian cek gula darah. Ketika pembuluh darah tersumbat, suplemen oksigen dan darah ke otak akan terganggu sehingga terjadinya penyakit stroke. Kemudian yang terakhir, MRI, MRA brain diajukan untuk melakukan pemeriksaan RMA jika memiliki gejala seperti sakit kepala, berdenyut-denyut di tempat yang sama, kemudian sakitnya makin lama makin sakit. Nah, baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan makanan apa saja sih yang harus dihindari penderita stroke. Nah, jadi yang pertama itu ada makanan sumber lemak seperti daging-dagingan atau hewani. Nah, yang kedua itu ada makanan yang tinggi Na atau asin. Contohnya itu seperti kita terlalu banyak mengkonsumsi garam. Yang ketiga itu ada buah-buahan yang asam dan bergas. Contoh buahnya itu seperti nanas, durian, dan yang keempat adalah minuman yang mengandung alkohol dan bersoda. Nah,
ada juga pelayanan lebih dianjurkan pada pasien yang stroke, yaitu adalah pelayanan home care. Kenapa? Karena pelayanan home care ini tidak hanya terbatas pada pelayanan medis saja, tetapi bisa juga untuk membantu aktivitas pasien dalam kegiatannya sehari-hari, seperti makanan yang sehat, atau pemantauan terhadap obat-obat yang pasien konsumsi. Perawatan stroke, bagaimana sih untuk merawatnya? Jadi yang pertama itu kita harus membantu pasien untuk berpindah tempat, kemudian melatih pasien untuk bergerak, bantu proses makan pasien, ajak bicara, latih kesehatan otaknya, ciptakan lingkungan yang aman, bantu mengingatkan jadwal, minum obat, ingatkan jadwal kunjungan ke klinik rehabilitasi medis. Kemudian apa aja sih untuk jenisnya? Yang pertama itu alteplase. Yang alteplase itu untuk mengobati pembekuan darah. Kemudian yang kedua itu antikoagulan. Antikoagulan itu untuk menghambat pembekuan darah. Kemudian ada statin untuk mengurangi kolesterol di hati. Kemudian ada obat anti darah tinggi. Kemudian ada penghambat enzim konversi angiostensin untuk menurunkan tekanan darah. Kemudian ada terapi juga, dan terapi yang digunakan itu ada terapi bicara, terapi fisik, terapi kognitif, dan terapi okupasi.